Bayangkan, jika selama ini kita hidup dengan sejarah yang belum lengkap, bagaimana jika Buddha Gautama sebenarnya adalah sosok yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Zulkifli? Dan bagaimana jika ramalan kuno tentang Maitreya sebenarnya menunjuk pada kedatangan Nabi Muhammad? Ini bukan teori liar. Ini jejak sejarah yang selama berabad-abad tersembunyi di balik teks suci dan tradisi kuno. Siapkah kamu membuka pintu rahasia yang bisa mengguncang cara kita melihat dua agama terbesar dunia? Dalam perjalanan sejarah umat manusia, agama selalu menjadi fondasi penting yang membentuk cara manusia memahami dunia, menafsirkan makna kehidupan, serta mengarahkan perilaku moralnya. Setiap tradisi keagamaan membawa warisan spiritual, etika, dan intelektual yang mengandung jejak-jejak pencarian kebenaran yang dilakukan oleh berbagai peradaban. Di antara agama-agama besar dunia, Islam dan Buddhisme merupakan dua tradisi yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh mendalam terhadap miliaran manusia, meski keduanya lahir dari konteks budaya dan geografis yang berbeda. Namun, di balik perbedaan itu, terdapat ruang dialog yang luas, baik dari segi moral, kemanusiaan, maupun kemungkinan persinggungan tokoh-tokoh sejarah yang diakui oleh umat beragama. Salah satu pertanyaan penting yang sering muncul dalam kajian keagamaan adalah, benarkah Buddha Gautama merupakan sosok yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Nabi Zulkifli? Pertanyaan ini bukan hanya memancing rasa ingin tahu, tetapi juga membuka lorong refleksi mendalam tentang hubungan antar agama, kesamaan nilai, serta cara kita memahami wahyu dan sejarah. Penelusuran terhadap relasi antara Islam dan Buddhisme sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa keemasan peradaban Islam, para ulama, sejarawan, dan cendekiawan telah melakukan kajian terhadap berbagai tradisi agama, termasuk agama-agama India seperti Hindu dan Buddhisme. Persinggungan itu semakin menarik ketika ditemukan kesamaan-kesamaan tertentu antara ajaran moral Buddha dan karakter-karakter para nabi yang disebut dalam Al-Quran. Dalam narasi-narasi Buddhis, kehidupan Siddhartha Gautama digambarkan penuh dengan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, belas kasih, dan perjuangan membebaskan manusia dari penderitaan. Di sisi lain, Al-Quran menyebut seorang tokoh bernama Zulkifli, yang dikenal sebagai orang yang sabar dan pemilik komitmen yang kuat. Karena minimnya data sejarah tentang Zulkifli dalam sumber-sumber Islam, sebagian pemikir mencoba menafsirkan bahwa sosok ini mungkin saja merupakan figur yang dikenal di wilayah lain dan dalam tradisi lain. Upaya mencari hubungan ini tentu tidak bermaksud menyamakan keyakinan, tetapi membuka ruang kajian ilmiah terhadap figur spiritual yang mungkin memiliki pesan universal. Dalam mengkaji kemungkinan hubungan antara Buddha dan Nabi Zulkifli, pendekatan yang digunakan tidak bisa bersifat tunggal. Tradisi Islam memiliki kerangka tafsir yang kaya, yang memungkinkan analisis terhadap penyebutan nama-nama nabi, karakter mereka, serta konteks sejarah para utusan Allah. Sementara itu, Buddhisme memiliki literatur yang luas, mulai dari kitab-kitab awal berbahasa Pali hingga teks-teks yang berkembang di berbagai wilayah Asia. Metode sejarah komparatif menjadi alat yang penting dalam memahami bagaimana dua tradisi besar ini berkembang melalui jalur budaya, perdagangan, dan interaksi antar masyarakat. Kajian semacam ini menuntut kehati-hatian, sebab figur sejarah dan figur religius seringkali menyatu dalam tradisi lisan, mitos, dan interpretasi yang berubah sepanjang zaman. Karena itu, setiap kesimpulan harus dilandasi pendekatan akademik yang bertanggung jawab, bukan sekedar spekulasi atau keinginan untuk menyatukan dua tradisi secara paksa. Salah satu tantangan terbesar dalam kajian lintas tradisi agama adalah kesenjangan linguistik dan historis. Nama Zulkifli, misalnya, tidak ditemukan dalam tradisi Buddhis, sementara istilah Buddha atau Gautama tidak muncul dalam kitab-kitab suci Islam. Upaya menyandingkan keduanya mengharuskan peneliti untuk menggali lebih dalam konteks zaman, wilayah, dan penggunaan istilah pada era tersebut. Selain itu,
Penafsiran terhadap kitab-kitab kuno selalu dipengaruhi oleh latar belakang budaya penafsirnya. Dalam Islam, kedudukan seorang nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu, mengajarkan tauhid, dan menuntun umatnya menuju kebenaran. Sementara dalam Buddhisme, Buddha dipandang sebagai manusia yang mencapai pencerahan melalui meditasi dan pemahaman mendalam tentang hakikat eksistensi. Perbedaan perspektif ini memunculkan dilema interpretatif. Apakah seorang Buddha dapat digolongkan sebagai nabi dalam kerangka Islam? Ataukah ia adalah seorang reformis moral yang dalam kacamata Islam digolongkan sebagai orang saleh, bukan nabi? Nama Zulkifli adalah salah satu nama yang disebut dalam Al-Quran, namun tanpa kisah panjang sebagaimana nabi-nabi besar lainnya. Justru karena ketiadaan detail itu, figur ini menjadi salah satu tokoh yang paling menarik untuk dikaji dalam studi sejarah kenabian. Dalam dua ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 85 dan surah Shad ayat 48, Allah menyebut Zulkifli bersama sejumlah nabi yang dikenal memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Penyebutan yang singkat, namun disandingkan dengan sosok-sosok sebesar Ismail, Idris, dan Al-Yasak, telah menumbuhkan rasa penasaran para ulama dan sejarawan sepanjang berabad-abad. Bila mereka yang disebut bersama Zulkifli adalah para nabi besar atau sosok yang diberi mandat ilahi, maka identitas Zulkifli pun dengan sendirinya diasumsikan memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur spiritual umat manusia. Namun, apa sebenarnya rekam jejaknya? Siapa dia? Dari bangsa mana ia berasal? Dan benarkah ia bisa terkait dengan figur religius lain di luar tradisi Islam? Untuk memahami lebih jauh, salah satu pintu utama adalah makna dari nama Zulkifli itu sendiri. Nama ini secara bahasa bermakna pemilik kifl, atau seseorang yang memikul tanggung jawab besar. Kifl dalam bahasa Arab memiliki akar makna yang berkaitan dengan bagian, beban, atau tanggungan. Maka Zul berarti pemilik, sehingga Zulkifli dapat ditafsirkan sebagai orang yang memikul amanah besar, atau dia yang diberi porsi tanggung jawab yang berat namun mampu melaksanakannya dengan baik. Dalam beberapa tafsir, ada tandangan bahwa nama ini bukan nama asli seseorang, tetapi gelar kehormatan, sebuah gelar yang diberikan karena karakter kuat, kesabaran, dan ketulusan dalam melaksanakan tugas. Gelar ini seolah menggambarkan seorang tokoh yang mempunyai komitmen luar biasa terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Karena minimnya data eksplisit, para ulama kemudian menawarkan berbagai pendapat tentang siapa sebenarnya Zulkifli. Sebagian besar ulama Sunni berpendapat bahwa Zulkifli adalah seorang nabi, karena penyebutannya dalam jajaran nabi-nabi lain menegaskan kedudukan kenabiannya. Ibnu Katsir misalnya menegaskan bahwa tidak mungkin Al-Quran menyandingkan seorang manusia biasa dengan para nabi, kecuali ia juga seorang nabi yang menerima wahyu. Namun ada pula ulama yang mengemukakan bahwa Zulkifli bukan nabi, melainkan seorang laki-laki soleh yang menggantikan Nabi Ilyasak sebagai pemimpin Bani Israel. Pendapat ini banyak dijelaskan melalui riwayat-riwayat yang menggambarkan Zulkifli sebagai seorang hakim yang adil, yang sanggup menjalankan ujian berat berupa komitmen untuk berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah. Kemampuan menjaga diri dari sifat amarah ini dianggap sebagai pencapaian spiritual yang sangat tinggi, sehingga ia diberi gelar Zulkifli. Kisah tentang kemungkinan Zulkifli berasal dari kalangan Bani Israel memang cukup kuat dalam tradisi tafsir klasik. Banyak ulama berpendapat bahwa ia hidup dalam rentang waktu setelah Nabi Ilyas atau Nabi Ilyasak dan sebelum masa Nabi Yunus. Namun pendapat lain berkembang terutama di kalangan sejarawan modern yang melihat konteks geografis dan historis lebih luas. Ada yang mengaitkan Zulkifli dengan tokoh-tokoh besar dari wilayah timur, termasuk dengan figur-figur yang dikenal dalam tradisi non-Abrahamik. Pandangan ini muncul karena penyebutan Zulkifli dalam Al-Quran tidak memberikan keterangan bangsa, wilayah, atau sejarah misinya. Selama berabad-abad, kemungkinan ini tetap terbuka, sebab Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ada nabi-nabi yang tidak disebut namanya kepada manusia. Dengan kata lain, dunia pernah menyaksikan lebih banyak nabi daripada yang dikenal umat Islam secara umum. Pendapat mengenai apakah Zulkifli adalah nabi atau hanya orang soleh juga terus menjadi bahan diskusi. Dalam literatur hadis, tidak ditemukan keterangan eksplisit yang menjelaskan jenis kenabiannya. Hal ini membuka ruang bagi sebagian ulama untuk menafsirkan bahwa figur ini mungkin lebih mirip dengan generasi pengikut nabi yang soleh dan memiliki karakter spiritual tinggi. Namun argumen yang menyatakan bahwa ia adalah nabi juga sangat kuat,
terutama dari sudut pandang keberurutan gaya penyebutan Al-Quran. Ketika Allah menyebut seseorang dalam daftar nabi, para mufasir cenderung menganggapnya sebagai nabi, kecuali ada dalil kuat yang menunjukkan sebaliknya. Karena tidak ditemukan dalil tersebut, mayoritas ulama menetapkan statusnya sebagai nabi secara teologis. Sebuah isu menarik dalam kajian modern adalah upaya mengidentifikasi jejak sejarah Zulkifli dari catatan-catatan kuno di luar tradisi Islam. Ini merupakan pintu masuk bagi teori-teori mengenai kemungkinan bahwa Zulkifli hidup di luar lingkungan Bani Israel. Ada juga teori yang mencoba menautkannya dengan tradisi Buddhisme, sebuah kemungkinan yang akan dibahas lebih rinci pada bab-bab selanjutnya. Pendekatan ini muncul dari gagasan bahwa nabi-nabi tidak hanya dikirim kepada bangsa-bangsa di Timur Tengah, tetapi juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Jika demikian, maka sangat mungkin ada nabi yang diutus ke India, Nepal, atau daerah sekitarnya. Untuk itu, sebagian cendekiawan berusaha membaca ulang jejak moral dan ajaran tokoh-tokoh besar di kawasan tersebut untuk menilai apakah mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan figur seorang nabi. Di sisi lain, ada pula pandangan dari tradisi Sufi yang melihat identitas Zulkifli sebagai simbol spiritual, bukan sekedar tokoh historis tertentu. Dalam pandangan semacam ini, Zulkifli dipahami sebagai representasi dari manusia yang mencapai tingkat kesabaran dan keteguhan moral tertinggi. Pendekatan simbolis semacam ini lazim dalam dunia tasawuf yang lebih menekankan dimensi batin dibandingkan pencarian kronologi historis. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak menggantikan pencarian faktual, tetapi justru memperkaya cara kita memahami keagungan seorang nabi atau wali yang disebut dalam kitab suci. Dengan melihat berbagai pandangan ini, maka Nabi Zulkifli tampil sebagai figur yang misterius namun sangat penting. Ia adalah simbol amanah, ketekunan, dan keteguhan dalam menghadapi beban kehidupan. Keberadaannya dalam Al-Quran merupakan pengingat bahwa tidak semua nabi memiliki kisah panjang, tetapi setiap nabi membawa cahaya kebenaran bagi umat yang ia pimpin. Dan meskipun identitas dan sejarah fisiknya belum terungkap sepenuhnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitarnya lah yang justru memperluas cakrawala kita dalam memahami sejarah kenabian. Pencarian terhadap siapa sebenarnya Zulkifli bukan hanya pencarian akademis, tetapi juga upaya kita untuk mengenal lebih dalam betapa luasnya rahmat Allah dalam membimbing umat manusia melalui berbagai jalan, wilayah, dan zaman. Ketika menelusuri sejarah spiritual umat manusia, sedikit tokoh yang memiliki pengaruh sebesar Siddhartha Gautama, sosok yang kemudian dikenal sebagai Buddha, yang tercerahkan. Ia lahir di kawasan yang kini dipercaya berada di sekitar Nepal Selatan atau India Utara, dalam sebuah lingkungan kerajaan kecil bernama Kapilavastu. Putra Raja Suddhodana ini dibesarkan dalam kemewahan dan kenyamanan istana, dijauhkan dari segala bentuk penderitaan, karena sebuah ramalan kuno menyatakan bahwa jika ia melihat derita dunia, ia akan meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi perenung yang mencari hakikat hidup. Maka, sejak kecil, ia dipagari oleh tembok-tembok istana dan diberi segala kenikmatan agar tidak tersentuh oleh luka dan kesedihan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia biasa. Namun, perlindungan seperti itu mustahil dapat bertahan selamanya. Perjalanan hidup Siddhartha mulai berubah ketika ia diam-diam keluar dari istana dan menyaksikan 4 hal yang mengguncang jiwanya. Seorang tua renta, seorang sakit, jenazah yang sedang diusung, dan seorang pertapa yang tampak tenang. 4 pemandangan itu menjadi titik balik yang membuka matanya terhadap kenyataan bahwa hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari penderitaan. Melihat bahwa harta, kekuasaan, dan kenyamanan tidak dapat menghalangi seseorang dari usia tua, penyakit, dan kematian, Siddhartha mulai mempertanyakan makna hidup serta tujuan keberadaan manusia. Kegelisahan itu tumbuh menjadi panggilan spiritual yang begitu kuat, hingga ia memutuskan meninggalkan kehidupan kerajaannya, bahkan istri dan anaknya, demi mencari jawaban dari pertanyaan yang menekan batinnya, adakah jalan untuk mengakhiri penderitaan? Keputusan meninggalkan istana itu menjadi awal dari perjalanan panjangnya dalam menapaki jalan spiritual. Ia belajar dari para pertapa ternama, menguasai berbagai teknik meditasi, dan menjalani kehidupan tanpa kemewahan. Dalam salah satu fase pencariannya, ia bahkan menempuh jalan ekstrim dengan menyiksa dirinya melalui puasa dan pengendalian fisik yang sangat keras, berharap cara itu dapat membebaskannya dari belenggu dunia. Namun, setelah hampir merenggut nyawanya sendiri, ia menyadari bahwa penyiksaan diri bukanlah jalan menuju kedamaian sejati. Dari titik itulah ia merumuskan gagasan tentang jalan tengah. Suatu sikap spiritual yang menolak hidup berfoya-foya,
namun juga menolak asketisme ekstrim yang merusak tubuh. Puncak pencarian Siddhartha terjadi di bawah sebatang pohon besar di Bodh Gaya, yang kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi. Dalam meditasi mendalam, ia bergulat dengan jebakan-jebakan batin, godaan spiritual, dan kenangan masa lalu yang menghalangi kejernihan pikirannya. Hingga akhirnya, setelah malam panjang berjuang melawan kekaburan dan keinginan, ia mencapai tingkat pemahaman yang disebut pencerahan. Ia memahami sumber penderitaan manusia, akar dari keterikatan terhadap keinginan, serta cara membebaskan diri dari lingkaran kelahiran dan kematian. Sejak saat itu, Siddhartha dikenal sebagai Buddha, seseorang yang telah bangun dari tidur panjang kebodohan batin. Ajaran Buddha yang paling terkenal tertuang dalam apa yang disebut 4 kebenaran mulia. Pertama, kehidupan ini tidak luput dari penderitaan. Kedua, penderitaan muncul dari keinginan dan keterikatan. Ketiga, penderitaan dapat diakhiri. Keempat, ada jalan menuju akhir penderitaan melalui aturan moral, disiplin mental, dan pencerahan batin. Jalan ini kemudian dirumuskan sebagai jalan mulia berunsur 8, yang berisi panduan etika dan spiritual tentang bagaimana manusia dapat menjalani hidup secara seimbang, jujur, dan penuh kesadaran. Meskipun kerangka ajarannya berbeda dari agama-agama Wahyu, nilai-nilai moral dalam Buddhisme seperti kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, dan kesederhanaan memiliki kesamaan dengan ajaran para nabi dalam tradisi Abrahamik. Banyak ajaran Buddha yang menyeru manusia untuk menghindari kebohongan, membebaskan diri dari keserakahan, menahan amarah, serta berlaku adil. Nilai-nilai universal yang juga merupakan inti pesan yang dibawa oleh para nabi dalam Islam. Setelah mencapai pencerahan, Buddha tidak menyimpan pengetahuannya untuk diri sendiri. Ia memulai perjalanan panjang mengajar dari desa ke desa, membentuk komunitas para biku yang hidup sederhana, dan mengajarkan manusia untuk menemukan kedamaian dalam batinnya sendiri. Ajarannya menyebar melalui jalur perdagangan, diplomasi, dan hubungan antar wilayah, terutama melalui kekaisaran-kekaisaran besar seperti Maurya di India. Di bawah pemerintahan Raja Ashoka, Buddhisme berkembang menjadi kekuatan spiritual dan sosial yang signifikan, dan menyebar ke Sri Lanka, Burma, Siam, Tibet, Tiongkok, Korea, hingga Jepang. Setiap wilayah kemudian mengembangkan tradisi lokalnya masing-masing, menciptakan ragam aliran Buddhisme yang luas, seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Penyebaran ini menjadikan Buddha bukan sekedar figur spiritual lokal, namun figur dunia yang ajarannya mempengaruhi peradaban Asia selama lebih dari 2 milenium. Dalam pandangan Islam, Buddha bukanlah tokoh yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, namun ada ulama dan cendekiawan Muslim, terutama dalam tradisi peradaban Islam klasik, yang pernah menyinggung ajaran-ajaran Timur dan tokoh-tokohnya, sebagai bentuk upaya memahami dunia di luar Arab dan wilayah-wilayah Abrahamik. Ada kalangan yang melihat Buddha sebagai seorang filosof atau reformis moral, sementara sebagian mencoba menilai apakah mungkin ia termasuk nabi yang tidak disebutkan secara jelas dalam sumber-sumber Islam. Islam sendiri mengakui keberadaan nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya secara rinci. Jumlahnya bahkan dipercaya mencapai ribuan. Dalam konteks itu, sebagian cendekiawan mencoba membaca kemiripan karakter Buddha, terutama penolakannya terhadap kekejaman, kecintaannya pada perdamaian, dan komitmennya pada kesucian moral dengan ciri-ciri nabi yang diutus membawa pesan kebenaran universal. Meskipun demikian, interpretasi-interpretasi seperti ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menyederhanakan perbedaan teologis yang mendasar antara kedua tradisi besar tersebut. Perbedaan konsep tentang Tuhan, wahyu, dan tujuan akhir kehidupan adalah hal yang perlu dihormati sesuai keyakinan masing-masing. Namun mempelajari riwayat dan ajaran Buddha tetap memberikan manfaat besar. Ia membuka jendela bagi umat Islam untuk memahami bagaimana Allah menuntun umat-umat terdahulu melalui nilai-nilai kebenaran yang muncul di berbagai belahan dunia. Dalam perjalanan sejarah, banyak ulama dan penjelajah Muslim yang menganggap Buddhisme sebagai ajaran moral yang tinggi, meskipun berbeda dari tauhid dalam Islam. Dengan memahami perjalanan Siddhartha Gautama, kita sekaligus memahami bagaimana nilai-nilai luhur dapat lahir dari kerinduan manusia terhadap kebijaksanaan. Riwayatnya adalah kisah seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan demi menemukan hakikat hidup, kisah perjuangan batin manusia melampaui keinginan duniawi, dan kisah seorang guru yang menjadikan kedamaian batin sebagai jalan menuju pembebasan. Bab ini membuka gambaran luas tentang bagaimana figur Buddha membentuk fondasi spiritual yang mempengaruhi jutaan manusia,
serta bagaimana sebagian pemikir mencoba menilai persinggungannya dengan tradisi Islam. Pada titik inilah, kisahnya menjadi relevan dalam kajian panjang yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, terutama ketika menyentuh persoalan apakah ada titik temu antara figur Buddha dan sosok Zulkifli dalam tradisi Islam. Pertanyaan mengenai apakah Buddha Gautama adalah sosok yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Nabi Zulkifli, merupakan wacana menarik yang muncul dalam kajian interreligius, sejarah dan tafsir. Wacana ini tidak lahir dari ruang kosong, tetapi tumbuh dari perpaduan rasa ingin tahu intelektual, dan kesadaran bahwa sejarah manusia dipenuhi oleh tokoh-tokoh suci, yang kadang berdiri di antara dua tradisi atau bahkan lebih. Meski Al-Quran menyebut Zulkifli hanya secara singkat, penyandingannya dengan nabi-nabi besar lainnya memunculkan kemungkinan bahwa figur ini memiliki pengaruh yang besar pada masyarakatnya. Di sisi lain, Buddha Gautama adalah tokoh yang mendirikan salah satu tradisi spiritual terbesar di dunia, meninggalkan jejak moral dan filosofis yang bertahan selama lebih dari 2.500 tahun. Tidak mengherankan jika sebagian cendekiawan berusaha menghubungkan keduanya, mencoba membaca titik temu di tengah bentangan sejarah yang panjang dan rumit. Gagasan bahwa Buddha mungkin merupakan Nabi Zulkifli mulai banyak dibicarakan pada masa modern, terutama ketika para sejarawan Muslim mengkaji teks-teks Buddhis awal dan menemukan kemiripan karakter antara keduanya. Di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan sebagian India, gagasan ini menjadi perbincangan populer dalam kajian keagamaan. Meskipun tidak ada dalil teologis tegas yang menyatakan bahwa Buddha adalah seorang nabi dalam Islam, gagasan tersebut berkembang dari interpretasi bahwa setiap bangsa di dunia telah didatangi oleh para nabi. Sebagian mereka tidak disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran. Dengan demikian, kemungkinan bahwa Buddha adalah salah satu nabi yang tidak diidentifikasi secara eksplisit tetap terbuka, setidaknya sebagai wacana akademik yang menantang batas pengetahuan tradisional. Jika menelaah persamaan etika dan jalan dakwah, sejumlah argumen sering dikemukakan untuk mendukung gagasan ini. Buddha dikenal sebagai sosok yang menyeru pada pengendalian diri, kejujuran, ketenangan, dan penolakan terhadap kekerasan. Ia menyebarkan ajaran moral yang berfokus pada kedamaian dan pembebasan manusia dari penderitaan batin, mengajak masyarakat meninggalkan keserakahan dan kejahatan. Bila dilihat dalam perspektif nilai, seruan etis ini memiliki kesamaan dengan ajaran para nabi yang menyeru pada kebaikan, kebersihan jiwa, dan pembinaan moral. Beberapa sejarawan modern juga mengungkapkan bahwa karakter kuat Buddha, kesabarannya, ketulusannya, serta tekadnya untuk membimbing manusia, mengingatkan pada deskripsi singkat tentang Zulkifli dalam Al-Quran, sebagai sosok yang sabar dan memegang komitmen. Walaupun deskripsi Al-Quran sangat singkat, asosiasi nilai ini menjadi dasar bagi mereka yang memandang keduanya berpotensi merujuk pada figur yang sama. Selain itu, perjalanan dakwah Buddha, berkeliling wilayah untuk mengajarkan moralitas dan pembebasan diri dari penderitaan, dapat dilihat memiliki pola yang mirip dengan para nabi yang memulai perubahan sosial melalui pendekatan damai dan dialog. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak nabi berjuang dalam konteks masyarakat yang keras dan penuh konflik, sementara Buddha bergerak dalam konteks yang berbeda, yaitu masyarakat India kuno yang syarat dengan sistem kasta dan ritualisme Brahmanis. Namun kesamaan misi moral tetap menjadi titik persentuhan yang menarik. Meski demikian, ada perbedaan mendasar yang sulit diabaikan. Salah satu perbedaan terbesar adalah konsep ketuhanan. Dalam Islam, Nabi adalah utusan Allah yang membawa wahyu, menyeru kepada tauhid, dan memperbaiki akidah umatnya. Di sisi lain, ajaran Buddha dalam bentuk awalnya tidak berfokus pada Tuhan sebagai pusat keyakinan. Buddhisme klasik bersifat non-teistik. Ia tidak menolak keberadaan Tuhan, tetapi tidak menjadikannya pusat jalan spiritual. Fokusnya adalah pada pemahaman batin dan pembebasan diri dari penderitaan. Perbedaan teologis inilah yang menjadi tantangan utama bagi mereka yang berupaya menyatukan Buddha dan Zulkifli dalam satu identitas historis. Jika Zulkifli adalah seorang nabi, maka ia pastilah membawa pesan tauhid. Pertanyaannya, mengapa unsur tauhid tidak tampak dengan kuat dalam ajaran Buddha? Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa ajaran Buddha mungkin telah mengalami distorsi atau perkembangan oleh para pengikutnya, sebagaimana terjadi pada banyak tradisi lainnya. Namun, argumen ini tetap memerlukan bukti yang tidak mudah ditemukan. Selain itu, konsep keselamatan juga menjadi salah satu titik pembedaan. Dalam Islam, keselamatan berkaitan dengan keimanan kepada Allah, amal soleh, dan ketaatan pada wahyu. Sementara itu, Buddhisme memandang keselamatan sebagai pembebasan dari siklus kelahiran kematian, melalui pencerahan batin dan kebebasan dari keinginan.
Jalur transendental ini berbeda dari konsep akhirat dalam Islam, yang menekankan pertanggungjawabaan metafisik yang sangat jauh. Ini menjadi alasan kuat bagi banyak ulama yang menolak gagasan bahwa Buddha adalah Zulkifli. Dalam dunia akademik, pandangan para cendekiawan Muslim dan Orientalis sangat beragam. Sebagian hanya melihat Buddha sebagai tokoh moral, tanpa mengaitkannya dengan konsep kenabian. Ada pula yang menganggap Buddha sebagai salah satu tokoh besar yang berada dalam kategori Hanif, mereka yang memiliki kecenderungan natural kepada kebenaran sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Beberapa orientalis coba membaca Buddhisme melalui lensa filsafat, memusnahkan nuansa spiritualnya, dan menjauhkan potensi kesamaan dengan agama-agama wahyu. Di sisi lain, sejumlah pemikir Muslim modern membuka ruang kemungkinan bahwa Buddha, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai nabi, adalah bagian dari rangkaian manusia suci yang menerima petunjuk ilahi, namun disampaikan dalam bahasa kultural yang berbeda. Melihat berbagai argumen itu, perdebatan mengenai apakah Buddha adalah Nabi Zulkifli tetap berada di wilayah interpretatif yang luas dan terbuka. Tidak ada bukti historis langsung yang menghubungkan keduanya, tetapi juga tidak ada larangan teologis untuk mempertimbangkan kemungkinannya sebagai diskursus akademik. Sikap yang paling bijak adalah menempatkan wacana ini pada posisi ilmiah yang sehat, menerima bahwa ada kemungkinan, namun juga mengakui bahwa perbedaan mendasar tetap besar. Persamaan moral tidak otomatis berarti persamaan identitas, dan perbedaan teologis tidak dengan sendirinya meniadakan potensi bahwa Tuhan telah mengirimkan utusan ke berbagai bangsa dengan bahasa dan bentuk ajaran yang berbeda. Perdebatan ini pada akhirnya lebih dari sekedar pencarian identitas historis. Ia adalah jembatan untuk memahami bagaimana kebenaran dapat tampil dalam berbagai wajah, tergantung pada konteks budaya dan zamannya. Membahasnya berarti membuka ruang dialog yang lebih dalam antara Islam dan Buddhisme, serta melihat bagaimana nilai-nilai luhur dapat mempertemukan tradisi yang tampak berbeda. Dengan sikap ilmiah yang menghargai batas-batas dalil teologis dan data sejarah, kajian tentang Buddha dan Zulkifli bukanlah usaha menyamakan dua agama, melainkan upaya memahami bahwa cahaya petunjuk pernah berpendar di banyak tempat, membawa manusia mendekati kebaikan dengan cara yang beraneka, namun tetap berorientasi kepada kedalaman makna spiritual. Dalam perjalanan spiritual umat manusia, ramalan selalu memegang tempat yang menarik. Ia adalah jendela kecil menuju sebuah masa yang belum terwujud, namun diyakini oleh para pemeluknya sebagai sesuatu yang pasti datang. Dalam Buddhisme, salah satu sosok ramalan yang paling banyak dibicarakan adalah Maitreya, atau dalam bahasa Pali disebut Meteya, yang digambarkan sebagai Buddha masa depan. Sosok ini muncul dalam berbagai teks Buddhis awal sebagai penerus ajaran Buddha Gautama, yang kelak akan muncul ketika kondisi moral dunia telah begitu merosot hingga manusia tidak lagi mampu menemukan jalan menuju kedamaian batin. Dalam imajinasi Buddhis, Maitreya adalah figur harapan yang datang membawa pencerahan baru, pemurnian ajaran, dan kebangkitan spiritual. Maitreya digambarkan bukan sekedar simbol, melainkan figur nyata yang suatu hari akan hadir di dunia. Ia disebut sebagai calon Buddha yang kini dikatakan berada di surga Tushita, menunggu saat yang tepat untuk turun ke bumi. Gagasan ini muncul dalam berbagai teks seperti Cakkawati Sutta, Anagatawamsa, dan sejumlah bagian dari Tipitaka. Dalam beberapa versi, Maitreya digambarkan sebagai yang penuh cinta kasih, sosok yang mengajarkan moralitas, welas asih, dan tatanan sosial baru yang lebih damai. Kehadirannya diyakini akan menandai era baru umat manusia, masa ketika orang hidup lebih lama, saling menghargai, dan terhindar dari penderitaan batin yang kini menjadi ciri kehidupan modern. Dalam banyak tradisi, ramalan tentang figur masa depan selalu menyiratkan adanya perubahan besar. Dalam Buddhisme, Maitreya akan muncul pada masa ketika ajaran Buddha Gautama telah kehilangan kekuatannya di tengah kehidupan manusia. Karakteristiknya dalam teks-teks Buddhis seringkali digambarkan dengan keagungan moral, cahaya kebenaran, dan kekuatan spiritual yang memberi keteduhan bagi semua makhluk. Ia akan menjadi guru dunia yang membawa hukum baru, atau setidaknya pembaharuan terhadap ajaran lama. Gambaran ini kemudian memunculkan resonansi dengan tradisi agama lain yang juga memiliki konsep tentang pembawa pesan terakhir, pencerah akhir zaman, atau penyempurna ajaran. Disinilah perdebatan menjadi menarik. Dalam beberapa kajian modern, terutama di kalangan cendekiawan Muslim, muncul interpretasi bahwa Maitreya mungkin merujuk kepada Nabi Muhammad. Pandangan ini bukan semata-mata klaim tanpa dasar,
melainkan dibangun atas pembacaan paralel antara gambaran Maitreya dalam teks Buddhis dan deskripsi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang membawa risalah penyempurna. Beberapa cendekiawan melihat kemiripan antara gelar yang penuh cinta kasih pada Maitreya dan ajaran Nabi Muhammad yang banyak menekankan kasih sayang, kedamaian, serta pembebasan manusia dari kebodohan spiritual. Ada pula analisis linguistik yang menarik. Kata Maitri atau Meteya yang berarti cinta kasih, oleh sebagian pihak diasosiasikan dengan kata Arab rahmah, yaitu sebuah sifat yang sangat sering dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut beliau sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, beberapa teks Buddhis menggambarkan bahwa Maitreya akan datang pada masa ketika manusia telah tersesat jauh dari ajaran kebenaran dan sedang menunggu pemimpin spiritual yang mampu menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Narasi ini bagi sebagian orang dianggap memiliki kemiripan dengan kondisi Jazirah Arab sebelum kenabian Muhammad, ketika masyarakatnya berada di puncak kerusakan moral, perpecahan sosial, dan dominasi tradisi yang tidak menuntun pada keselamatan akhirat. Kesamaan konteks ini sering digunakan sebagai alasan kuat mengapa sebagian cendekiawan Muslim merasa bahwa ramalan Maitreya memiliki relevansi dengan kedatangan Rasulullah. Dalam catatan sejarah, ada pula kisah tentang pendeta-pendeta Buddhis yang dikatakan menantikan kedatangan guru baru dari wilayah barat. Meskipun tidak memiliki landasan historis yang kuat, narasi-narasi seperti ini menyebar dalam beberapa komunitas Asia sebagai bagian dari tradisi lisan. Bagi sebagian pendukung teori Maitreya sama dengan Muhammad, kisah-kisah seperti ini dianggap sebagai bukti bahwa dunia memang telah menantikan kehadiran Nabi terakhir, dan bahwa Buddhisme, seperti ajaran-ajaran kuno lainnya, telah mengisyaratkannya jauh sebelum kelahirannya. Namun demikian, pembacaan seperti ini tidak lepas dari kritik. Akademisi yang mempelajari Buddhisme secara mendalam, umumnya menekankan bahwa Maitreya adalah Buddha masa depan, bukan Nabi, dan bahwa kedatangannya dipahami dalam kerangka reinkarnasi dan siklus hidup yang khas dalam Buddhisme. Pemikiran Buddhisme pada dasarnya tidak memasukkan konsep kenabian, wahyu ilahi, atau ketuhanan personal, sehingga interpretasi bahwa Maitreya merujuk kepada sosok dari tradisi agama lain seringkali dianggap sebagai penyesuaian yang tidak autentik terhadap teks. Dalam pandangan mereka, mencoba mengidentifikasikan Maitreya dengan tokoh dalam Islam merupakan bentuk reduksi terhadap konsep Buddhis itu sendiri, yang berdiri di atas fondasi doktrin yang berbeda. Selain itu, perbedaan fundamental antara Buddhisme dan Islam, seperti konsep Tuhan, kehidupan setelah mati, dan tujuan spiritual, menjadi alasan penting bagi banyak ahli untuk menolak penyamaan ini. Maitreya dalam Buddhisme adalah bagian dari sistem kosmologi yang sangat berbeda dari Tauhid dalam Islam. Ia bukan penyampai wahyu dari Tuhan, melainkan penerus ajaran yang telah mencapai pencerahan sempurna. Di sisi lain, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan mandat memperbaiki akidah manusia. Perbedaan teologis ini cukup mendalam, sehingga sebagian besar akademisi menganggap penyamaan Maitreya dengan Muhammad lebih sebagai fenomena lintas budaya daripada kesesuaian doktrinal. Namun bagi sebagian pemikir yang lebih terbuka, justru perbedaan inilah yang memperkaya dialog antara dua tradisi besar tersebut. Mereka memandang bahwa ramalan Maitreya menunjukkan bahwa umat manusia di berbagai belahan dunia selalu memiliki harapan akan hadirnya tokoh pembaharu moral. Dalam cara pandang seperti ini, kemiripan bukan berarti identitas, melainkan sekedar menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual manusia bersifat universal. Kehadiran tokoh masa depan yang membawa kedamaian adalah tema yang muncul di berbagai ajaran dunia, bukan hanya satu. Akhirnya, perdebatan mengenai hubungan antara Maitreya dan Nabi Muhammad memberikan ruang refleksi yang mendalam. Ia memperlihatkan bagaimana manusia selalu mencari makna dari ramalan, bagaimana tradisi besar saling mempengaruhi, dan bagaimana pencarian kebenaran seringkali membawa kita pada persinggungan lintas sejarah, budaya, dan spiritualitas. Apakah Maitreya benar merujuk kepada Nabi Muhammad? Secara teologis, tidak ada teks Islam yang menegaskan hal ini. Secara historis, tidak ada bukti yang cukup kuat. Namun sebagai wacana intelektual, ia tetap menarik karena membuka ruang dialog antara dua peradaban besar. Dan dalam banyak kasus, dialog semacam inilah yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana manusia menjalani pencarian panjangnya terhadap cahaya kebenaran.
Sejarah panjang perjalanan Islam di Asia Timur dan Asia Selatan merupakan salah satu babak paling kaya dalam kisah peradaban dunia. Kawasan ini bukan hanya menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan intelektual, tetapi juga ruang di mana pertemuan antar agama berlangsung secara intens, terutama antara Islam dan Buddhisme. Hubungan keduanya tidak selalu harmonis, tetapi sering pula memunculkan dialog, pertukaran gagasan, dan adaptasi budaya yang memperkaya kedua belah pihak. Sejak abad pertama Hijriah hingga hari ini, jejak interaksi tersebut dapat dilihat dalam bentuk arsitektur, filsafat, tasawuf, seni lokal, hingga cara masyarakat memahami moralitas dan spiritualitas. Kedatangan Islam ke wilayah India, Sri Lanka, dan Asia Tenggara bukanlah hasil ekspansi militer semata, melainkan juga dan lebih besar kontribusinya melalui perdagangan maritim. Para pedagang Arab yang melintasi Samudra Hindia membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa akhlak, etika perdagangan, dan kepercayaan yang melekat erat pada perilaku sehari-hari. Di Gujarat, Kerala, dan pesisir Tamil Nadu, hubungan dagang sudah terjalin jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Dan setelah Islam datang, interaksi itu berubah menjadi jembatan penyebaran ajaran. Sri Lanka menjadi salah satu titik penting karena posisinya yang strategis sebagai persinggahan para pelaut. Di sana, masyarakat lokal, termasuk para biksu yang tinggal di wihara dekat pelabuhan, menyaksikan langsung bagaimana pedagang Muslim mengelola hubungan sosial dan perdagangan tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual mereka. Di Asia Tenggara, kisahnya lebih menarik lagi. Nusantara, terutama Aceh, pesisir Sumatera, Jawa, hingga Kepulauan Melayu, menjadi pusat interaksi antara Muslim dan komunitas Buddhis serta Hindu-Buddhis lokal. Islam tidak datang dengan menolak tradisi sebelumnya secara total, melainkan berdialog dengan budaya yang telah lama ada. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran Islam melalui para da'i, sufi, dan pedagang yang mendekati masyarakat melalui kesantunan, hikmah, dan pembelajaran bersama. Banyak sarjana mencatat bahwa para ulama Muslim kerap berdiskusi dengan para biksu atau tokoh spiritual lokal, baik mengenai konsep moralitas, kehidupan setelah mati, maupun tentang makna kedamaian batin. Dalam beberapa catatan Tiongkok dan Nusantara, terdapat kisah tentang diskusi antara penyebar Islam dan penganut Buddhisme Mahayana maupun Theravada, yang menunjukkan adanya penghormatan intelektual di antara keduanya. Pertemuan tersebut membawa pertukaran nilai yang cukup signifikan. Dalam aspek moral, Islam membawa konsep tauhid, keadilan, kesetaraan manusia, dan akhlak yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Buddhisme di sisi lain telah lama mengajarkan welas asih, disiplin batin, dan pembebasan dari penderitaan melalui pemurnian diri. Ketika dua tradisi moral ini bertemu, lahirlah dialektika yang menghasilkan pemahaman baru mengenai etika sosial. Banyak masyarakat lokal yang melihat bahwa ajaran Islam tentang kejujuran, amanah, dan menjaga martabat manusia tidak bertentangan dengan ajaran Buddha tentang jalan tengah dan pengendalian diri. Di beberapa wilayah, kedua tradisi ini berkembang berdampingan tanpa konflik berarti, memperlihatkan bahwa kebajikan universal dapat melampaui batas-batas agama. Pengaruh timbal balik ini tidak hanya terlihat di ranah moral dan intelektual, tetapi juga sangat jelas tampak dalam seni dan tradisi lokal. Di Asia Selatan, arsitektur Mughal memadukan unsur Persia, Turki, India, dan pengaruh estetika Buddhis yang khas, terutama dalam pola lengkung, motif bunga, dan rasa kesederhanaan yang mendalam. Di Nusantara, kita menyaksikan bagaimana tradisi safra lokal tetap mempertahankan unsur Buddhis dan Hindu, sambil menyerap nilai-nilai Islam seperti dalam hikayat, suluk, dan karya-karya tasawuf awal. Dalam dunia filsafat, dialog antara pemikiran sufi dengan konsep meditasi Buddhis menghasilkan perdebatan panjang tentang makna kesadaran, kenikmatan spiritual, dan perjalanan jiwa. Ada catatan-catatan dalam manuskrip Melayu lama yang menunjukkan bahwa para ulama pernah mendiskusikan perbedaan antara fana dalam tasawuf dan konsep nirvana dalam Buddhisme. Meskipun keduanya tidak dapat disamakan, para ulama mencoba menjelaskan batasan dan esensi masing-masing, menandakan bahwa dialog berlangsung dalam kerangka ilmu, bukan permusuhan. Seiring berjalannya waktu, interaksi antara Islam dan Buddhisme melahirkan juga bentuk akulturasi yang unik dalam masyarakat. Di beberapa tempat di Asia Tenggara, adat istiadat lokal yang berakar dalam tradisi Buddha tetap dipertahankan, meskipun penduduknya telah memeluk Islam.
Peringatan, ritual sosial, hingga tata cara menghormati orang tua memperlihatkan kesinambungan nilai yang melintasi generasi. Ini menunjukkan bahwa Islam masuk tidak dengan meniadakan budaya, melainkan mengisinya dengan nilai tauhid dan akhlak baru yang memberi arah spiritual berbeda. Sikap Islam yang mengedepankan dakwah bil hikmah memungkinkan masyarakat melihat keselarasan antara ajaran baru dan kearifan lama. Namun demikian, hubungan keduanya tidak selamanya bebas dari ketegangan. Pada era modern, terutama sejak munculnya wacana identitas nasional dan konflik politik di beberapa negara, interaksi antara Muslim dan Buddhis terkadang diwarnai prasangka dan generalisasi. Konflik lokal yang bersifat politik sering diberi bingkai keagamaan, sehingga menimbulkan persepsi keliru bahwa kedua agama ini secara prinsip bertentangan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa dialog dan koeksistensi jauh lebih sering terjadi dibandingkan konflik. Para sejarawan dan pemikir kontemporer kini berupaya mengembalikan perspektif ini, melihat kembali jejak-jejak masa lalu yang mampu menjembatani hubungan antar tradisi. Upaya rekonsiliasi sejarah ini penting, karena ia mengingatkan manusia bahwa peradaban tidak pernah berdiri sendiri. Islam di Asia Selatan dan Timur tumbuh bukan hanya karena kekuatan politik atau institusional, tetapi karena kemampuannya beradaptasi, berdialog, dan menghargai tradisi lain. Begitu pula Buddhisme yang tetap bertahan selama ribuan tahun karena membuka ruang bagi pemikiran baru tanpa kehilangan jati dirinya. Kisah pertemuan keduanya memperlihatkan bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk belajar. Dan ketika tradisi besar bertemu di titik-titik sejarah, ada warisan yang lahir. Bukan hanya berupa bangunan indah, kitab-kitab berharga, atau ritual yang terjaga, tetapi juga cara pandang manusia yang lebih luas dan inklusif. Dialog antara Islam dan Buddhisme bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi inspirasi bagi masa kini, ketika dunia membutuhkan jembatan lebih banyak daripada tembok. Ketika perjalanan panjang dalam kajian ini mencapai titik akhirnya, kita menemukan bahwa hubungan antara Islam dan Buddhisme bukanlah sebatas catatan sejarah yang kaku, melainkan bagian dari narasi besar manusia dalam mencari makna dan kebenaran. Dari penelusuran mengenai identitas Nabi Zulkifli hingga pembacaan ulang tentang tokoh Buddha Gautama, dari perdebatan mengenai kemungkinan kesamaan antara Buddha dan Zulkifli, hingga penelaahan terhadap ramalan Maitreya, seluruh bab sebelumnya memperlihatkan betapa dinamisnya lintasan makna yang menghubungkan kedua tradisi ini. Jejak interaksi historis antara Islam dan Buddhisme di Asia Selatan maupun Asia Timur makin menegaskan bahwa hubungan antar agama selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik, bukan semata oleh doktrin teologis. Kajian tentang Nabi Zulkifli membuka pintu pemahaman bahwa tidak semua tokoh dalam sejarah kenabian dapat diidentifikasi dengan tepat melalui sumber-sumber kontemporer. Ada ruang perbedaan pendapat ulama, ada celah interpretasi, dan ada kemungkinan bahwa beberapa tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan figur sejarah yang tidak terdokumentasi secara sistematis. Dari sini terlihat bahwa dalam dunia kajian agama, ruang penafsiran adalah sebuah keniscayaan. Ketika diskusi beralih kepada Buddha Gautama, citranya sebagai reformis moral dan pencari kebenaran menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena banyak nilai yang tampaknya selaras dengan prinsip etika universal yang juga dijunjung Islam meskipun fondasi teologinya berbeda. Perdebatan mengenai apakah Buddha dapat disamakan dengan Nabi Zulkifli memperlihatkan bagaimana manusia cenderung mencari titik temu antara dua tradisi besar, seringkali untuk tujuan dialog, atau bahkan harapan bahwa ajaran-ajaran besar dunia sesungguhnya berasal dari sumber wahyu yang sama. Namun, penelitian yang lebih teliti menegaskan bahwa meskipun terdapat kemiripan etika dan narasi spiritual, perbedaan doktrinal sangat mendasar untuk bisa menyamakan keduanya secara tegas. Pembacaan terhadap sosok Maitreya dalam literatur Buddhis membawa kita pada wacana yang lebih luas mengenai konsep pencerah masa depan. Sosok ini dalam Buddhisme adalah figur harapan, perubahan, dan pembaharuan moral dunia. Konsep yang juga terdapat dalam banyak agama lain, termasuk Islam, walau dalam bentuk dan konteks yang berbeda. Sebagian pemimpin Muslim mencoba menghubungkan Maitreya dengan Nabi Muhammad, sementara kalangan akademisi lebih memilih pendekatan kritis yang membedakan antara tradisi profetik dan tradisi Buddhis yang tidak mengenal konsep kenabian. Pada titik ini, kita melihat bagaimana keyakinan, historisitas, dan simbolisme saling bertautan dalam upaya memahami teks-teks keagamaan. Akhirnya, bab ke-6 menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan Buddhisme tidak hanya berupa wacana teoritis, tetapi nyata terlihat dalam sejarah panjang interaksi di Asia Selatan dan Asia Timur. Pertemuan pedagang, ulama, biksu, dan masyarakat lokal menciptakan ruang perjumpaan budaya yang melampaui batas-batas agama.
Pengaruh timbal balik dalam seni, adat istiadat, filsafat dan moralitas memperlihatkan bahwa dua tradisi ini mampu hidup berdampingan dan bahkan saling memperkaya. Fakta ini mengajarkan bahwa hubungan antar agama bukanlah sekedar teks, melainkan praktik sosial yang dapat menghasilkan harmoni apabila dikelola dengan kebijaksanaan. Dalam konteks ilmiah, semua temuan ini harus diposisikan secara proporsional. Keyakinan agama tidak boleh dipaksakan untuk tunduk sepenuhnya pada data sejarah, begitu pula kajian sejarah tidak dapat dikorbankan hanya demi kesesuaian dengan keyakinan. Tugas ilmuwan adalah menjaga jarak yang sehat antara keduanya, tanpa menghilangkan ruang dialog. Ketika berbicara tentang figur Zulkifli, Buddha atau Maitreya, seorang peneliti harus mampu membedakan antara dimensi simbolis, dimensi teologis, dan dimensi historis. Ini bukan berarti meniadakan keimanan, melainkan menjaganya agar tetap tokoh dan tidak dipaksakan untuk menjawab pertanyaan yang bukan menjadi domainnya. Dalam konteks kehidupan beragama yang semakin kompleks, upaya memperkuat toleransi dan wawasan lintas agama menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Di dunia yang diwarnai konflik identitas, fanatisme, dan misinformasi, kemampuan seorang muslim untuk memahami tradisi lain bukanlah bentuk kompromi akidah, melainkan bagian dari akhlak intelektual. Islam sendiri menekankan pentingnya menghormati manusia, bersikap adil, dan menjaga kedamaian. Dengan memahami Buddhisme dan tradisi lainnya secara objektif, seorang muslim dapat tampil sebagai jembatan dialog, bukan tembok pemisah. Disinilah peran besar umat Islam dalam menjaga keharmonisan global. Mereka memiliki warisan intelektual yang kaya, tradisi dakwah bil hikmah dan teladan dari Nabi Muhammad yang mengajarkan bahwa kebaikan dan kejujuran adalah dasar hubungan antar manusia. Pada akhirnya, ketika kita menutup kajian ini, satu pesan penting muncul. Perjalanan mencari kebenaran tidak pernah berhenti. Setiap agama membawa cahaya yang menuntun para pemeluknya menuju tujuan akhir, dan dalam prosesnya pertemuan antara tradisi-tradisi besar dunia menjadi sarana untuk memperluas cakrawala. Membangun jembatan pemahaman bukan berarti menyamakan segala ajaran, melainkan menemukan titik-titik di mana dialog dapat menghasilkan kedamaian. Di dunia yang semakin saling terhubung, kebutuhan akan pemahaman semacam ini sangat mendesak. Semoga kajian ini menjadi salah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang umat manusia menuju kehidupan yang lebih penuh pengertian, lebih adil, dan lebih damai.